Pernahkah kalian mendengar tentang salah satu tempat paling terkutuk di muka bumi? Tempat yang secara langsung dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah wilayah misterius yang terletak di jantung tanah merah Arabia. Di Al-Ula, umat Muslim dilarang memasuki tempat ini. Di balik keheningan gurun tersebut, tersembunyi kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri. Beberapa yang berani menginjakkan kaki di tempat ini kembali dengan penyesalan atau tidak pernah kembali sama sekali. Mari kita mulai perjalanan ini. Di barat laut semenanjung Arab, di jantung gurun merah, terdapat sebuah kota yang tampak tidur. Al-Ula. Dari kejauhan, kota ini terlihat sunyi. Namun bagi mereka yang mendekat, nama ini menyimpan ketakutan yang dalam. Tanah ini, tempat jeritan terlupakan pernah bergema, menyimpan kisah yang semakin dalam ketika diam. Inilah tempat yang dikutuk dan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Ula terletak sekitar 300 km di utara Madinah dan hanya sekitar 670 km dari Ka'bah. Luas wilayahnya lebih dari 22.500 km persegi, tersembunyi di antara gurun, batu, dan lembah. Tempat ini menyimpan jejak bisu sejarah, sekaligus membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah berdiri Madain Saleh, atau dikenal juga sebagai Hegra, sisa-sisa megah dari kaum Tsamud, umat Nabi Saleh, yang terkenal karena keahliannya mengukir gunung-gunung batu menjadi rumah dan istana. Dan kini hanya struktur batu yang tersisa, namun tak ada kehidupan yang menghuni. Yang tertinggal hanyalah murka yang pernah diturunkan. Para ilmuwan saat ini menemukan lubang ozon raksasa tepat di atas wilayah ini. Sebuah gempa dahsyat ribuan tahun lalu bukan hanya menghancurkan peradaban itu, tapi juga membuat lapisan pelindung bumi menjadi lemah. Kini, wilayah ini memiliki risiko tinggi terkena gempa, penyakit kulit, kanker, dan badai alam. Banyak yang mencoba masuk ke tanah ini, pedagang, penjelajah, hingga pelancong penasaran. Tapi sebagian besar kembali dengan penyesalan atau kehilangan akal mereka setelah hanya semalam di sana. Ada yang bahkan tak pernah kembali. Beberapa kehilangan kata-kata. Mata mereka melotot ketakutan tapi lidah mereka membisu. Lalu apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sendiri melewati tempat ini bersama para sahabatnya? Peristiwa ini terjadi dalam perang Tabuk ketika panas menyengat seperti pisau tajam dan setiap langkah terasa lebih berat. Para sahabat berjalan dengan sabar dan penuh iman, meski kehausan dan kelaparan mendera. Tiba-tiba mereka melihat sumur-sumur di dekat lembah. Sebagian langsung mengambil air dan meminumnya, mencampur dengan tepung untuk membuat adonan roti. Tampaknya seperti berkah, namun tiba-tiba sebuah suara menggema, "Berhenti!" Semua mata tertuju kepada Rasulullah. Wajah beliau dipenuhi kekhawatiran mendalam. Dengan suara bergetar, beliau berkata, "Jangan kalian minum air dari tempat ini. Jangan gunakan airnya untuk membuat adonan. Dan roti yang sudah dibuat, berikan saja kepada hewan. Jangan makan darinya." Panik pun melanda. Wadah air dikosongkan, adonan dibuang. Lalu Rasulullah menambahkan, "Jika kalian harus melewati tempat ini, maka lewati sambil menangis. Jika tidak bisa menangis, maka lewati dengan rasa takut di hati kalian." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam konteks Perang Tabuk. Tempat ini bukanlah lembah biasa. Lalu apa rahasia besar di balik keheningan Al-Ula? Mari kita kembali ke masa 4.000 tahun lalu. Kaum Tsamud, keturunan dari kaum Ad, menguasai tanah luas ini. Mereka membangun istana, kuil, dan makam dari batu, sebuah peradaban luar biasa yang dibangun di tengah padang pasir. Namun kekayaan dan kemewahan membuat mereka sombong. Mereka mulai menyembah berhala yang mereka pahat sendiri. Lalu Allah mengutus Nabi Saleh untuk menyeru mereka kembali ke Tauhid. Tapi mereka malah mengolok-olok beliau dan menantang dengan berkata, "Keluarkan seekor unta betina yang sedang hamil dari batu ini, maka kami akan beriman." Nabi Saleh berdoa dan sebuah mukjizat terjadi. Batu itu terbelah dan keluar seekor unta betina putih besar, mukjizat dari Allah. Namun mereka tetap menolak beriman. Unta itu diberi aturan. 1 hari untuk unta minum dari sumber air dan keesokan harinya giliran manusia. Namun mereka merasa terganggu. Akhirnya 9 orang bersekongkol dan membunuh unta tersebut. Nabi Saleh berkata kepada mereka, "Kalian hanya punya waktu 3 hari. Hari pertama wajah mereka menguning, hari kedua wajah mereka memerah, hari ketiga wajah mereka menghitam, hari keempat azab turun,
Tanah retak, langit menggelegar. Mereka semua hancur seketika, berlutut dan mati. Dan kisah ini pun tercatat dalam Al-Quran. Kisah ini bukan hanya sejarah. Ini adalah peringatan nyata. Namun apakah kisah kaum Samud adalah akhir? Quran Surah Al-Hijr pada ayat 80-84 mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh, penduduk Al-Hijr telah mendustakan para rasul. Kami telah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu dengan rasa aman. Lalu mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada waktu pagi. Maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang mereka usahakan.